Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur Tuhan memberkati kita sampai hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa menyertai kita di dalam aktivitas kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerinduan kami, agar Tuhanlah yang memimpin perjalanan hidup kami. Berkati dan bukalah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi penuntun kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami, sehingga kami dapat menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini sangat luar biasa memberkati kita. Ada beberapa poin penting yang memang akan menjadi dasar dan pondasi kita untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari kita membahas sedikit firman ini untuk menjadi pegangan bagi kita. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Melalui tulisan-tulisan yang tercantum di dalam Alkitab, kita memperoleh suatu pengharapan yang benar. Dari pengharapan itulah kita dapat memperoleh iman. Suatu iman yang teguh akan terbentuk karena pengharapan dan iman bekerja sama dalam kehidupan orang percaya dengan cara yang sama. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, pengalaman membuktikan bahwa orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang mengalami sakit penyakit, orang-orang yang sedang di dalam pergumulan akan mudah mengalami stres dan depresi dan tidak mampu menguasai kondisi ini. Namun, kabar baiknya adalah Alkitab menasehati kita supaya tetap teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan mendapatkan penghiburan
dari kitab suci atau Alkitab, sehingga kita pun dapat mengatasi semua permasalahan hidup kita, sebab Tuhan menolong kita. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat mendengar janji-janji Tuhan itu? Dari manakah kita mendapatkannya? Tentunya yang paling harus kita lakukan pertama adalah bangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Mari kita jadikan rumah kita menjadi rumah mesbah doa, di mana kita bersama keluarga kita menyanyikan pujian dan terus berdoa. Selanjutnya melalui khotbah-khotbah yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan, baik secara online ataupun melalui onsite. Dan dengan membaca firman Tuhan serta merenungkannya siang dan malam, sehingga janji-janji Tuhan itu benar-benar meresap ke dalam hati kita. Dan inilah yang menimbulkan pengharapan dan iman yang teguh kepada setiap orang-orang yang percaya. Saudaraku, seringkali kita berdoa dan menerapkan janji-janji firman Tuhan ini untuk orang lain dengan cara berdoa syafaat. Dan orang itu pun tertolong. Satu persatu jawaban doa kita didengar oleh Tuhan. Namun, bila kita sendiri tak dapat menggunakan pengharapan dan iman atas janji-janji Tuhan itu, maka berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan itu tidak dapat kita nikmati. Mari kita simak. Ayat ini mengandung pengertian yang sangat penting bagi kita, yaitu bila kita menyatakan kepercayaan kita kepada Allah, maka hidup kita sepenuhnya akan menjadi milik Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami sepenuhnya bagaimanakah peranan Allah, peranan Yesus dalam hidup kita, serta bagaimanakah kita menyikapi hal tersebut. Melalui janji keselamatan dalam Alkitab yang diberikan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita, sehingga kita berharga di mata Tuhan dalam hal apapun yang kita perbuat, maka Allah akan selalu beserta dengan kita. Berbahagialah kita menjadi orang-orang yang teguh dalam iman dan pengharapan kita, karena Tuhan terus bekerja untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya firman inilah yang menjadi penuntun kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami. Kami menjadi diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati pemimpin-pemimpin gereja seluruh dunia, berkati seluruh jemaat-Mu. Berkatilah kami, para jemaat pribadi lepas pribadi, agar kami terus memandang dan mengingat kasih setia Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.